Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Renata Agusti dengan NIM 21416255201027. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi penamaan pada mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Yana Cahyana Eskom Mkom. Di sini ada penamaan adalah proses memberikan label atau nama kepada entitas dalam sistem terdistribusi. Tujuan utama penamaan adalah untuk menyediakan cara yang unik dan konsisten untuk mengidentifikasi dan mengakses sumber daya seperti file, layanan, node, atau objek dalam sistem yang tersebar di berbagai lokasi fisik. Lalu di sini ada tujuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi unik. Setiap entitas dalam sistem harus memiliki nama yang unik untuk membedakannya dari entitas lainnya. Dan yang kedua, lokasi transparansi. Pengguna atau aplikasi dapat mengakses sumber daya tanpa perlu mengetahui lokasi fisik dari entitas tersebut. Dan yang ketiga ada mobilitas transparansi yang dimana sumber daya dapat berpindah lokasi tanpa mempengaruhi penggunaannya selama namanya tetap sama. Dan yang terakhir ada replikasi transparansi. Sumber daya yang direplikasi di beberapa tempat dapat diakses melalui satu nama tanpa memperhatikan lokasi salinan tersebut. Lalu di sini ada jenis penamaan. Yang pertama ada global name, nama yang unik di seluruh sistem terdistribusi. Nama ini tidak tergantung pada lokasi sumber daya. Contohnya, seperti DNS Domain Name System yang digunakan untuk nama domain di internet. Lalu ada local name, nama yang hanya unik di dalam suatu domain atau lokasi tertentu. Biasanya digunakan untuk sumber daya yang hanya diakses di lingkungan lokal. Contohnya itu seperti nama file dalam folder komputer pribadi. Lalu ada logical name, nama logis yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lokasi fisik sumber daya. Nama ini memungkinkan transparansi lokasi, seperti ketika URL digunakan untuk mengakses halaman web tanpa mengetahui server fisiknya. Dan yang terakhir ada physical name, nama fisik atau alamat dari sumber daya seperti alamat IP dari server. Nama ini menunjukkan lokasi sebenarnya dari sumber daya. Lalu ada hierarki penamaan. Penamaan dalam sistem terdistribusi sering menggunakan hierarki untuk memastikan skala dan organisasi. Contohnya itu DNS, memiliki hierarki yang terdiri dari level-level domain seperti .com, .org, atau .edu. Lalu ada struktur hierarki, membantu dalam pengelolaan nama yang besar dan kompleks. Semakin tinggi level dalam hierarki, semakin umum namanya. Sedangkan level lebih terendah memberikan detail spesifikasi. Lalu di sini ada contoh sistem penamaan pada DNS. Di sini ada domain name system adalah contoh dari sistem penamaan terdistribusi. DNS mengonversi nama domain yang mudah diingat seperti www.example.com menjadi alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi komputer di jaringan. Fungsi DNS yaitu memetakan nama domain ke alamat IP, sehingga memudahkan akses ke server tanpa perlu mengingat angka alamat IP. Lalu di sini ada contoh penamaan pada file. Nah, di sini ada Network File System atau yang bisa disebut sebagai NFS dalam sistem file terdistribusi seperti NFS ini. Nama file mungkin terlihat sama bagi pengguna di seluruh jaringan, meskipun file tersebut disimpan di berbagai server fisik. Nah, adapun transparansi lokasi, penggunaan dapat mengakses file tanpa perlu tahu di mana file tersebut berada secara fisik.
Lalu di sini ada tantangan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada konflik nama. Jika dua entitas diberi nama yang sama, sistem harus mengelola bagaimana menangani konflik tersebut. Dan yang kedua ada skalabilitas. Ketika jumlah entitas dalam sistem bertambah, skema penamaan harus dapat menangani pertumbuhan tersebut. Dan yang terakhir ada keandalan, yang dimana sistem penamaan harus andal dan tidak boleh mengganggu akses ke sumber daya saat ada perubahan lokasi fisik atau penggandaan sumber daya. Lalu di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dalam materi yang saya jelaskan ini, penamaan dalam sistem terdistribusi memegang peran penting untuk memastikan identifikasi dan akses ke sumber daya. Lalu sistem penamaan harus mampu menangani transparansi lokasi, mobilitas, dan replikasi untuk memastikan kenyamanan pengguna. Contohnya yaitu dari sistem penamaan termasuk DNS dan NFS yang memungkinkan penggunaan dan akses sumber daya secara efisien. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.